Halo teman-teman, selamat datang di Tech Corner Indonesia bersama saya Ismail Jakaria. Dan di video kali ini kita akan sama-sama melihat kayak gimana sih yang disebut dengan dus box iPhone OEM ya. Jadi di marketplace itu cukup banyak penjual dus box ya iPhone. Dan biasanya ini tuh sering digunakan oleh para penjual handphone itu jika handphone mereka atau iPhone mereka itu tidak full set ya. Nah biasanya kan sering tuh bawa handphone dari luar negeri tanpa dus untuk menghindari pajak. Jadi biasanya yang ada cuman unitnya, handphonenya, atau dan juga aksesoris kayak headset dan charger. Sementara boxnya itu biasanya ditinggal. Jadi kalau misalnya dia masuk di bea cukai, masuk di bandara misalnya habis dari luar negeri, itu kalau nggak ada box biasanya jauh lebih aman ya. Maksudnya dia nggak akan kena pajak atau bisa lolos gitu. Itu yang saya ketahui sampai sekarang. Mungkin ada perubahan kebijakan atau seperti apa, mungkin ya ada pemeriksaan yang lebih ketat sekarang. Tapi yang jelas biasanya praktik-praktik seperti itu sering dilakukan oleh para penjual atau pembeli atau pengguna handphone gitu ya, pengguna iPhone yang kebetulan lagi di luar negeri kemudian beli produk, jadi mereka menghindari pajak. Tapi kan sekarang kalau nggak salah udah ada aturan registrasi IMEI. Jadi kalau kita bawa handphone dari luar kemudian tidak diregistrasi maka akan kena blokir gitu ya, jadi nggak bisa digunakan. Nah jadi buat praktik penggunaan box atau aksesoris OEM itu emang sudah sering dilakukan oleh para penjual handphone ya. Itu untuk bukan mengakali sih lebih tepatnya. Jadi ketika kalau jualan handphone batangan itu cenderung harga atau calon pembeli biasanya agak lebih lebih curiga ya, maksudnya lebih ke nggak terlalu yakin dengan produk yang akan dia beli gitu ya. Jadi akhirnya yang dilakukan oleh para penjual yang kebetulan punya iPhone original tapi batangan itu adalah dengan membeli box seperti ini ya, box OEM ini ya, OEM ini. Nah saya kebetulan beli itu di Jawara Dus. Ini bisa dicek di salah satu marketplace, nanti saya cantumin di link. Jadi teman-teman bisa kalau pengen beli juga bisa pesan di sini gitu ya. Ini tuh yang saya beli adalah dus box untuk iPhone XR yang full set. Jadi ada yang jual full set, jadi termasuk aksesoris, kemudian juga ada headset, dan ada juga yang nggak full set, jadi cuman boxnya aja. Tergantung teman-teman ya, kalau mau beli yang full set bisa, tapi semuanya juga OEM. Jadi mulai dari power brick, kabel USB, lightning, dan juga headsetnya itu biasanya OEM termasuk dusnya gitu. Nah kita akan ngecek kayak gimana sih rupanya, karena saya juga baru sekali ini mesen box KW lah kalau bahasa ininya, bahasa populerannya ya, kalau misalnya kita nggak mau nyebut itu OEM atau agak ribet nyebutnya gitu ya. Oke, kita akan cek, buka ya. Ini kemasannya bagus ya, semoga ini memang ada beberapa lapis jadi nggak salah potong saya. Oke, oh ini beneran masih pakai, ada lapis dusnya. Oke, kita potong. Oke, saya juga alasannya kenapa kemudian beli box KW ini karena kan memang handphonenya adalah handphone, kebetulan punya iPhone XR yang replacement unit. Jadi iPhone XR-nya itu memang cuman ada batangan, jadi itu replacement unit. Jadi handphone lamanya itu ada rusak ya, kemudian diganti dengan unit baru oleh Apple Store ya. Jadi cuman dapat unitnya aja ya, nggak dapat yang lain gitu. Jadi ketika beli ya dapatnya batangan, sama kebetulan yang jual ngasih charger original gitu ya. Nah ini yang kita beli ini OEM semua, mulai dari box, kemudian dari dus ya maksudnya, kemudian juga dari aksesorisnya. Harganya tidak jauh berbeda. Kalau yang full set
itu sekitar 150.000. Sementara kalau yang box saja itu sekitar 80-an ribu ya. Oke, ini kelihatan ya. Udah kelihatan dari logonya. Oke, apakah juga akan premium yang original, kita nggak tahu. Nah, yang pasti kalau kita beli di marketplace itu biasanya penjualnya akan memberikan gratis cetak ini ya, cetak IMEI dan identitas handphone kita. Jadi ketika kita beli nanti kita akan diminta untuk menginput detail kayak IMEI, kemudian serial number, lalu warna dan kapasitas ya. Jadi nanti dia akan otomatis menyediakan, jadi memprint out sehingga boxnya akan semakin meyakinkan ya. Benar-benar bakalan persis dengan originalnya gitu ya, meskipun sebenarnya itu KW. Oke, ini dia boxnya. Wah, ini dia teman-teman. Jadi secara fisik kita lihat ini tuh hampir mirip kayak aslinya ya, benar-benar didesain sangat asli. Lihat, ada tulisan iPhone, kemudian logonya juga dicetak sangat bagus ya, benar-benar bagus di sini gitu ya. Terus yang paling mengejutkan ini juga timbul. Jadi kalau kita beli yang original, maksudnya yang di box original juga kayak ini nih. Jadi di sini tuh seolah-olah timbul ya, dan ini emang kerasa banget timbul. Oke. Jadi ini tuh timbul. Nah, yang paling mengesankan adalah bagian ini. Oke. Jadi itu bener-bener kayak original. Ini tuh dilengkapin banget. Jadi ini yang seperti aku bilang tadi, kalau kita beli boxnya itu bakalan dapat ini. Jadi kita tinggal melampirkan ini, nanti di notes di marketplace-nya, terus nanti yang jual akan mencetakkan ini gitu ya. Plus ini juga. Jadi bener-bener kayak box asli gitu ya. Kalau yang nggak nanyain nanyain identitas handphonenya biasanya itu, atau informasi handphonenya itu biasanya dia ngasih cuman kosongan kayak gini. Jadi sering nemuin juga tuh yang jual yang jual handphone dengan box yang OM itu nggak ada ininya, bagian ini ya kosong, dan ini jadi bener-bener kayak di sini tuh kosong. Jadi jauh lebih bahasanya mencurigakan mungkin ya. Jadi kalau pembeli mungkin akan bertanya-tanya, ini tuh nggak resmi ya, nggak original ya gitu ya. Nah tapi kalau ini tuh kelihatan banget kayak bener-bener udah premium banget ya, kayak box aslinya gitu ya. Nah sekarang kita buka isinya ada apa aja ya. Wih, oke, kita taruh di sini. Oke, yang pertama adalah ini dia. Ini tuh identitas dari handphone ya. Oke, ada buku-buku. Ini tuh bener-bener kayak aslinya ya. Oke, ini dicetak tuh kayak asli banget ya. Terus ada ini, ada buku-buku, kitab-kitabnya ya, lengkap banget. Welcome to iPhone, persis banget. Dan ini kertasnya ya cukup premium ya, meskipun sebenarnya memang aromanya nggak aroma yang asli ya, tapi itu bener-bener kayak bener-bener premium ya kelihatan. Terus kita juga dikasih ini ya, ini tuh kayak SIM ejector. Tapi ini memang kelihatan. Nah kita bisa lihat ini tuh memang kayak KW ya, OM, kelihatan banget nih. Kalau kita depenin dikit tuh kelihatan banget. Kalau yang original nggak gini, dia jauh lebih padat di sini, dan ini tuh kayak tipis banget gitu ya, kelihatan banget bajakannya. Tapi kayak ini sudah cukup menyenangkan untuk dilihat gitu ya. Nah sekarang kita lihat aksesoris lainnya. Oke, ada power brick. Power bricknya juga kayak original banget gitu ya. Ini tuh ada begininya nih, kertas-kertas kayak gini yang juga biasanya kita temuin di aksesoris asli ya. Oke. Nah kita bisa ngelihat biasanya kalau di produk resmi ya, yang original. Oke, kita lihat. Itu biasanya bakalan ada IMEI di dalamnya. Oke, saya mau lihat di bagian sini biasanya ada IMEI yang ditulis di bagian bawah sana. Ternyata nggak ada ya. Di bagian dalam ujung sana itu biasanya ada IMEI.
kalau yang original. Nah kalau ini kayaknya karena nggak original jadi kerasa banget kan KW-nya. Teman-temanku beberapa orang yang kebetulan jualan di counter itu tahu banget untuk ngebedain mana yang original atau enggak, cuman hanya dengan ngetok-ngetok ini ya. Dan ini emang kelihatan banget ya KW-nya. Oke, ini nggak ada IMEI sama sekali di dalam. Biasanya kalau di original itu ada IMEI di bagian bawah sana. Oke, ini power brick-nya. Oke. Yang kedua adalah headset. Oke, kita lihat ya, ini tuh Bluetooth katanya. Oke, katanya sih ini Bluetooth, cuman saya belum tahu ya ini beneran berfungsi dengan baik atau enggak. Tapi ini juga kelihatan sangat premium ya headsetnya gitu ya. Oke, ini dia. Ini kalau nggak salah di keterangannya adalah, benar, di boxnya tadi yang aku beli itu keterangannya full set handsfree. Oh, ada handsfree, bukan Bluetooth ya. Nah ini apakah original atau enggak, ini juga pasti enggak ya, kelihatan banget. Oke, tapi ini tuh bener-bener kalau kita nggak mau jujur sama penjualnya, pembelinya, ini bisa langsung oke aja gitu ya, tanpa tanpa nanya-nanya lagi gitu ya. Dan ini udah pakai bungkusan segala. Ini tuh warnanya apa ya, cek dulu. Oh iya, ini kayak asli banget teman-teman tuh. Jadi itu kalau kita buka, oke, ini kelihatan banget ya. Kebetulan aku punya yang original. Oke, hampir persis banget ya, hampir nggak ada bedanya. Oke, sama banget. Kalau kita lihat, oh, ini yang kebetulan aku beli di iBox dan hampir nggak ada beda kalau kita lihat sekilas ya. Oke, nah apakah berfungsi dengan baik atau enggak, saya nggak tahu. Yang pasti ini juga mirip banget sama original. Nah yang berikutnya adalah kabel USB to Lightning ya, ini dia. Dan ini juga dikemas sangat-sangat bagus ya. Jadi kalau kita coba, ini saya belum tahu apakah bisa atau enggak dicobain, tapi saya yakin bisa ya, karena ini juga masih dikemas sangat bagus ya. Oke, udah full set dan boxnya. Oke, ya ini juga kerasa sangat-sangat ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, boxnya ini nggak bakalan kayak gini kalau di desain Apple. Ya dilihat di belakang sana itu ada kayak dus ya, dan ini tuh kayak pakai plastik. Seingatku kalau di produk-produknya Apple itu dia nggak pakai plastik kayak gini. Ini kalau nggak salah itu nggak gini ya, jadi bukan plastik bentuk gini, ada beda. Tetapi ini juga udah kelihatan sangat premium ya. Cuman kalau kita buka bagian sini itu kayak ada kayak ada kertas gitu ya buat ganjel ini, jadi lebih kuat gitu ya buat nempelin atau apa gitu. Oke, jadi ya so far ini sangat-sangat ini ya teman-teman, sangat-sangat hampir menyerupai original ya. Jadi ini tuh kalau dijual mungkin ya, kalau orang yang nggak terlalu memperhatikan box misalnya, yang penting ada boxnya gitu ya, mungkin dia tidak akan terlalu terlalu peduli lah ya gitu ya. Yang penting ada box dan pasti akan ya sudah gitu ya, akan aman ya. Itu kalau misalnya kita sebagai penjual nggak mau jujur gitu ya, nggak jujur atau nggak ngasih tahu gitu ya, pakai ini OEM atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita ngasih tahu ya mereka juga pasti akan juga mungkin nggak terlalu mempedulikan juga ya. Yang jelas ada kelengkapan, ada box, itu udah cukup jadi jadi daya tarik juga sih buat para pembeli. Karena nggak sedikit kan kalau kita misalnya jualan itu yang ditanyain oleh orang-orang itu ya kelengkapannya gitu ya, full set apa enggak, original apa enggak gitu. Nah dalam beberapa pengalaman, kalau mereka yang peduli dan teliti biasanya nanti akan komplain atau akan nanya dan mengkonfirmasi lagi ketika sampai barangnya itu, oh ini nggak original ya gitu ya, atau ini OEM ya gitu. Ya kalau
kita bilang asli kan orang udah tahu juga kan, bisa membedakan mana yang asli mana yang enggak gitu. Oke teman-teman, kita akan coba untuk ngecek ini apakah berfungsi ya. Jadi ini iPhone ya, Black One, dan ini pas banget ya. Oke, ntar aku atur dulu bentar. Oke. Ini tuh juga ngepas banget ya, kalau kita lihat kayak gini nih, pas. Oke, jadi benar-benar presisi semua ya, aman ya. Oke, bentar. Nah ini gue bakalan cek apakah ini berfungsi, kemudian kabel-kabelnya juga berfungsi, termasuk juga handspray-nya ya. Oke, ini tuh kemasannya, oke ini kelihatan kayak dia tempel biasa. Kalau di Apple resmi itu biasanya kan dia pakai apa ya, kayak perekatnya nggak gini banget gitu ya, nggak kertas. Kalau itu biasanya kertasnya beda ya, lebih premium. Kalau ini kertas biasa. Oke, ini sudah tak buka. Oke, ini juga sebenarnya OM-nya juga hampir mirip-mirip dengan yang original ya. Oke. Nah kita akan coba nih teman-teman, chargernya berfungsi apa enggak di iPhone ya. Oke, kita colokin dulu. Oke, kita akan coba berfungsi apa enggak. Enggak berfungsi. Enggak berfungsi. Bentar. Karena longgar. Oke, ini nggak berfungsi ya. OM. Oke, ini nggak bisa. Apakah kabelnya atau power brick-nya aku nggak tahu. Kita coba pakai yang ini ya. Oke, cobaan di sini. Bisa jadi salah satunya. Oke, kayaknya sama. Ini tuh juga nggak berfungsi ya. Jadi kemungkinan kabelnya yang bermasalah. Oke, sudah bisa. Oh, bisa ternyata. Oke, berfungsi. Oke, kita coba pakai ini lagi ya. Ini aku cabut. Oke, apakah tadi penyesuaian dulu atau enggak? Aku nggak tahu. Kita coba lagi ya. Oke, kayaknya bisa jadi memang yang bermasalah ini power brick-nya teman-teman ya. Ini aku udah cobain, tapi nggak bisa. Tapi kalau pakai ini, oke, masuk. Oh, berarti ada kemungkinan memang yang rusak ini di power brick-nya. Oke, nah sekarang kita bakalan cobain headsetnya. Oke, nah salah satu yang bisa kita cek fungsi headset itu atau handspray-nya adalah di tombol-tombol ininya ya, tombol ininya, pengaturan volumenya. Oke, ini secara feeling cukup enak ya, meskipun sebenarnya kalau kita bandingin dengan yang aku beli di iBox ini jauh lebih soft ya, lebih enak. Oke, ini tuh lebih kayak ada bunyi yang keras banget. Oke, sementara kalau yang original tuh kayak kecil banget suaranya, beda ya. Oke, kita akan coba apakah ini berfungsi atau enggak. Aku akan puter. Oke, aku akan puter Apple Music, lalu dengerin. Oke, ini tuh Bluetooth ternyata bos. Jadi ini enggak kayak yang ada di ini. Ini beda ya, jadi ternyata ini Bluetooth.
Oh, oke, kita koneksiin. Oh, aku baru tahu. Ini tulisannya Beats. Oke, Beats X. Wih, oke. 100%. Saya akan coba dulu, ini lagi dengerin ya. Oke. Oke, kedengeran. Kita lihat yang lain. Oke, nah sekarang kita akan coba fungsi-fungsinya, apakah berfungsi apa enggak. Kalau kita tekan sekali ini biasanya pause. Oke, bisa. Kita tekan lagi, ini akan play. Kalau kita tekan 2 kali, ini akan next. Oh, nggak bisa. Oke. Bisa kalau kita tekan 2 kali, itu akan berfungsi. Maksudnya akan next. Volume. Oke, volume berfungsi, volume up, volume down. Oke, berfungsi juga. Tapi ini kok nggak bisa auto next. Oh, bisa. Oke, ini bisa tekan 2 kali, ini bisa auto next. Oke, next gitu ya. Kalau kita putar 3 kali, itu biasanya ketik 3 kali ini akan play dari awal lagi tuh 2 3. Oh, nggak bisa, malah next. Oke, lihat, kita coba lagi. Oh ya, benar, ini juga berfungsi untuk klik 3 kali dan ini bisa play lagi gitu ya, play dari awal. Oke, so far enak, cuman memang aku baru tahu kalau ini tuh Bluetooth ya. Jadi di sini tuh bakalan terbaca apa ya, saya nggak tahu. Oke, oh, Beats. Oh, bukan Beats teman-teman. Jadi di sini tuh namanya Bytes. Oke, yang ini. Jadi nama ininya Bytes. It's okay. Berarti ini ternyata Bluetooth ya, bukan kayak ini ya. Ini bukan headset biasa kayak gini ya. Beda banget. Coba kita lihat, kita matiin Bluetoothnya. Ini apakah masih berfungsi atau enggak? Oke, mati, benar. Nah, beda kalau ini kan. Kalau ini kita lihat ya, kita colok seperti ini teman-teman. Sekali lagi, kalau kita colok, oke, nanti bytesnya langsung connected. Nah, beda dengan ini. Kalau ini tuh karena dia original, jadi dia akan langsung terkoneksi seperti itu. Oke, teman-teman, itu dia review tentang box dan aksesoris dari aksesoris KW ya dari iPhone XR ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pertimbangan nih kalau misalnya kalian mau beli juga. Nanti aku lampirin di deskripsi dan bisa dicoba ya. Yang pasti seperti itu isi boxnya. Terus ini juga entah ada yang nggak berfungsi ya, entah mungkin apa namanya, bisa jadi ada masalah di sini ya, di ininya, atau memang ini ntar nggak tahu ya, masih aku udah cobain tadi nggak bisa. Tapi kalau kita pakai yang lain, power brick yang lain kayak ini bisa ya, bisa tercas apa, bisa ngecas dengan USB Lightning yang ini. Oke, itu dia teman-teman. Thank you buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment. Bye.